Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kerajaan 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SDN Kerajaan 3, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat yang indah ini untuk melaksanakan desiminasi budaya positif. Shalawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Tapi sebelum memulai acara ini, baiklah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kerajaan 3, biar tambah semangat. Gimana kalau tepuk semangatnya? Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk Bapak Guru hebat semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbagi apa yang sudah saya dapatkan, walaupun tidak banyak ya, tapi saya ingin semuanya tahu gitu tuh. Apa sih yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak? Dan di sini memang saya tidak bisa semuanya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang desiminasi budaya positif. Jadi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang terdapat di modul 1.4. Pak Adek? Ya, pada budaya positif nanti kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif yang diantaranya adalah yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam mengenai posisi kontrol kita sebagai guru, yang ketujuh mengenai keyakinan kelas, dan yang ketiga mengenai segitiga restitusi yang nanti akan kita terapkan pada sekolah. Mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan miskonsepsi tentang teori kontor diantaranya ada ilustrasi guru mengontrol murid, ada juga mengenai ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya di sini apabila ada peserta didik kita yang merasa bersalah, pasti di sini kita masih
menerapkan adanya hukuman, ya, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang mereka perbuat. Ternyata setelah mempelajari mengenai posisi kontrol yang ada pada guru, seharusnya tidak seperti itu. Jadi dari kesalahan yang mereka perbuat, yaitu membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter peserta didik kita. Jadi di sini sebagai guru biasanya kita terlalu memaksa apa yang dianggap mereka salah pada peserta didik. Biasanya kita menghukum dengan cara contoh menulis kalimat sampai 1 lembar. Iya. Sebenarnya hal tersebut tidak harus dilakukan oleh kita, oleh seorang guru. Terus selanjutnya mengenai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Biasanya di sini kita akan mengetahui tentang motivasi. Motivasi itu biasanya ada 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi di sini motivasi eksternal itu berkaitan dengan adanya hukuman atau reward. Jadi mereka itu melakukan hal-hal bukan karena keinginannya sendiri, atau yang disebut dengan motivasi internal. Jadi di sini mereka lebih ke motivasi eksternalnya karena adanya hukuman dari seorang guru ataupun reward. Contohnya mengenai reward. Nah, kalian silahkan mengerjakan 10 soal yang betul semuanya, nanti Pak Guru atau Bu Guru kasih hadiah. Itu yang nanti tidak akan berlangsung lama, dampaknya itu akan berlanjut. Apabila anak tersebut tidak dikasih reward, maka keinginan untuk mengerjakan soal itu tidak akan mereka laksanakan karena Bu Guru atau Pak Gurunya tidak memberikan reward. Lanjut ke mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada di sini stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Salah satu dari stimulus respon tentang dunia mengenai realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Disiplin positif. Disiplin positif ini perlu kita terapkan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak ada imbalan untuk peserta didik dalam mereka mengikuti pembelajaran. Jadi sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi lebih menekankan ke motivasi intrinsiknya. Jadi di sini mereka melakukan itu atas kemauan dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman ataupun reward tadi. Ya. Nilai-nilai kebajikan. Jadi ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sekolah kita ada yang namanya institusi atau sebuah organisasi kerjasama diri dan komitmen. Kerjasama, percaya diri dan komitmen. Untuk contoh kebijakan mengenai
Jadi di sini dapat dipercaya baik dari diri. Pada diri kita ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi bukan hanya pada peserta didik. Pada Bapak, Ibu guru juga ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kita membutuhkan ada yang namanya bertahan hidup. Kita juga membutuhkan kasih sayang. Kita juga membutuhkan kebebasan. Kita juga membutuhkan kadang penguasaan dan membutuhkan kesenangan. Pakaian ya. Pakaian ya. Kesehatan, keamanan. Itu kita sebagai manusia membutuhkan pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang lainnya kasih sayang. Sebagai manusia kita membutuhkan kasih sayang dari sesama ataupun dari lawan jenis kita. Jadi di situ kita ingin adanya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Kita juga sebagai manusia membutuhkan, jadi kita bebas untuk memilih apa yang kita lakukan selama itu tidak keluar dari jalur yang tidak membahayakan orang lain. Kita mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kebebasan di sini nanti akan kita ketahui kenapa kebebasan itu perlu dibatasi oleh hal-hal yang memang kita tidak keluar jalur gitu tuh. Jadi apa yang kita lakukan itu akan berdampak positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain ya. Jadi selama ini kan kita menerapkan motivasi ekstrinsik ya. Jadi adanya hukuman untuk peserta didik kita ataupun adanya reward. Kalau anak peserta didik kita susah diatur, biasanya kita selalu mengancam mereka. Jangan ribut, jangan berisik di kelas. Nanti Bapak tidak naikkan kalian ke kelas yang lebih tinggi lagi. Biasanya ada kata-kata yang seperti itu. Itu akan berdampak panjang pada mereka. Yang pasti dampaknya tidak baik buat mereka. Sedangkan untuk motivasi intrinsik itu kita perlu tumbuhkan dari sekarang. Kita berusaha untuk menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik ini. Jadi mereka melakukan tugas pembelajaran, tugas dari ibu guru atau pak gurunya itu bukan karena hukuman ataupun reward, tapi mereka melakukannya karena dari dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang pastinya mereka percayai. Hukuman di sini. Jadi kenapa hukuman itu dilakukan atau mungkin diterapkan di sekolah? Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Sebenarnya hukuman, tapi itu tiba-tiba ada aja karena mungkin perlakuan dari siswa-siswi kita. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau di sini untuk melaksanakan hukuman ini murid tidak dilibatkan sebenarnya, hanya dari salah satu pihak, yaitu di sini adalah seorang guru. Hukuman itu bersifat satu arah dan hukuman juga berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kita tahu bahwa kalau kita menerapkan hukuman ini berupa hukuman fisik, maka akan berimbas jangka panjang kepada mereka. Mungkin setelah mereka mendapatkan hukuman dari ibu guru atau pak guru, imbasnya mereka jadi trauma, ya, karena pada saat mereka juga sudah lulus dari sekolah dasar yang kita laksanakan di sekolah ini dan menerapkan hukuman kepada peserta didik, dalam benak mereka itu akan